Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah Bapak akan menyampaikan pembelajaran PAI kelas 11 tentang perilaku ketaatan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Baik anak-anak sekalian, siswa-siswi SMK Negeri Jatiluhur, silakan untuk melihat materi yang Bapak sampaikan tentang ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian, seyogianya kita pahami bahwa dalam beramal soleh, dalam kegiatan sehari, kita wajib untuk menjadi perilaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pegangan kita atau pedoman kita adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Selanjutnya, anak-anak sekalian, pada materi ini adalah pertemuan yang pertama tentang Al-Quran yang menjadi dasar dalam perilaku ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, harapan Bapak pada kesempatan kali ini, anak-anak sekalian bisa membaca, menganalisis, kemudian mendemonstrasikan apa yang akan Bapak sampaikan, yaitu tentang perilaku ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk yang pertama adalah dilihat gambar ya anak sekalian di sini. Bagaimana pendapatmu dalam 5 gambar yang Bapak tayangkan? Mungkin kamu dapat menyimpulkan ya dari gambar kelima ini identik dengan siswa dan identik dengan pelanggaran. Ada apa dengan mereka? Kemudian yang kedua, gambar di sini begitu sangat beda ya dengan gambar yang pertama. Dan hal ini mungkin apa yang kita butuhkan. Nah, gambar 2 sangat jelas sekali ya. Mereka sangat patuh dan disiplin dalam masyarakat, dalam lingkungan. Khususnya di sini lingkungan sekolah dan lingkungan lintas. Beda dengan tadi gambar yang pertama. Nah, mutlak di sini gambar yang pertama dan yang kedua adalah kata kuncinya adalah aturan, ketaatan pada peraturan. Taat pada aturan di sini kita menjadi landasannya adalah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59. Dan sebagai tolak ukur bahwa kita selaku umat Islam wajib untuk berpedoman kepada Al-Qur'an. Dalam hal ini adalah Quran surat An-Nisa ayat 59. Lalu untuk apa sih ada aturan? Tentu saja ya, untuk kedisiplinan, kemudian untuk kenyamanan, kemudian untuk keselarasan berhidup, bermasyarakat, bernegara. Karena kita adalah makhluk sosial. Yang kedua, apa dampaknya apabila tidak diterapkan aturan? Sangat kacau balau. Sekolah, masyarakat, instansi, dan lain-lain akan semerawut. Nah ini ya. Baik anak sekalian, tadi sampaikan bahwa yang menjadi landasan yang utama adalah untuk ketaatan kita, berlaku taat kita adalah dalam Al-Quran ayat surat An-Nisa ayat 59. Mari kita sama-sama membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bahwasanya wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW.
dan ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sadaqallahul azim. Nah, anak sekalian, bacaan Al-Quran tadi, ayat Al-Quran yang kita baca sama-sama, ada bacaan atau hukum bacaan yang Bapak sampaikan. Yang pertama adalah hukum bacaan mad jaiz munfasil yang ada di dalam atau kalimat ya ayyuhal ladzina, dengan alasan bahwa di sini adalah mad asli bertemu huruf alif di luar kata. Yang kedua adalah mad badal, ya, huruf alif pertanda baca pada berdiri yang di sini adalah dibaca amanu. Dan yang ketiga adalah tafhim, ati Allah, yaitu lafaz jalalah didahului dengan tanda baca doma. Yang keempat, yaitu pembacaan alif lam qamariyah di sini dengan kalimat wa ulil amr. Huruf alif lam berhadapan dengan huruf qamariyah. Dan yang kelima adalah ikhfa. Apa tadi ikhfa itu? Nun sukun bertemu huruf ta. Di mana kalimahnya? Fa in tanaza'tum. Baik, ini ya hukum bacaan yang ada di ayat ataupun Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya mufradatnya, ya. Ini kalian bisa melihat, ya, berapa ataupun penggalan kata-kata yang ada dalam ayat tadi. Contoh di sini Bapak sampaikan ya ayyuha, wahai alladzina amanu, orang-orang yang beriman, dan seterusnya, ya. Nah, silakan. Kemudian kandungan ayatnya yang pertama adalah orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah SAW secara mutlak, yakni mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini tanpa terkecuali, ya, kita wajib taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, wajib taat kepada ulil amri selama tidak berkenaan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Siapa ulil amri ini? Yaitu pemimpin pemerintah di negara kita, khususnya di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam. Ketika ada hal yang berselisihkan, harus dikembalikan kepada keduanya. Yang keempat, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dan mengembalikan kepada penilaian keduanya ketika terjadi perselisihan. Sebagai bukti keimanan orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakimnya, bagaimana dipertanyakan. Dan yang kelima adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis akan menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan membawa keberkahan. Perintah untuk memberikan kepada orang lain dalam majelis ilmu dan segala majelis yang sifatnya menaati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan bahwa kita selaku umat Islam, hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sangat wajib dan mutlak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan ulil amri, dengan catatan bahwa ulil amri ini adalah selalu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik, itu saja barangkali, ya, secara singkat pembelajaran kali ini. Insya Allah pertemuan kedua, ketiga, dan selanjutnya Bapak akan sampaikan. Kemudian untuk lembar kerja peserta didik, atau kalian nanti tugasnya silakan Bapak sampaikan di sini, ya, untuk bisa dikerjakan secara berkelompok. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak tutup. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.